Umur. Oke, makasih Mas Zaki. Siap-siap, Prof. Makasih. Baik, saya sudah mulai rekam. Alhamdulillah sejak eh, materi belum beranjak ya, tapi penjelasan SAP, penjelasan tentang komponen, tentang rujukan sudah lewat, tidak terekam. Ini aja yang mulai. Oke, baik. Pengantarnya tadi ular-ularnya juga nggak kerekam. Tapi PPT mulai terekam. Halaman 1 judul terlihat. Oke. Jadi judulnya ini sesuai yang saya nulis di Kompas sebetulnya ya, tapi dibikinin PPT. Otonomi daerah bermartabat gitu ya judulnya. Sebagai pengantar kuliah isu kontemporer hari pertama. Nah, kita tadi ya sebagai keniscayaan dan akhirnya diatur dalam Undang-Undang Dasar, bahkan dipraktekkan oleh pemerintah yang berkuasa setiap waktu. Ada jargon, Mas. Kita kenal jargon-jargon ini. Anda nggak akan lupa, ya. Ada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab zaman Pak Harto. Otonomi seluas-luasnya setelah reform sampai hari ini. Otonomi berdaya saing zaman Bu Mega, ya. Otonomi terpimpin, ayahnya Bu Mega. Ya, terus dikembangkan. Ada yang motret sentralistik, desentralistik begitu, goyang-goyang, geser-geser ya. Ya, pakar beberapa mengecek, mengevaluasi masih jauh dari keinginan lah, ya, jauh dari harapan gitu. Jadi otonomi masih di berdebatkan juga malah ya, dikelola, dibutuhkan, diatur, diinginkan, ya, ada undang-undangnya sampai 10. Hari ini undang-undang yang berlaku Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Tapi banyak undang-undang yang ngatur Pemda masing-masing, ya, Mas. Ada Otsus otonomi khusus yang masih lumayan tantangannya untuk Papua. Kalau Aceh adem, Jakarta kalau lagi pilkada, ya. Jogja sempat ketika meracik undang-undang baru untuk Jogja, sekarang adem lagi, ya. Nah, yang lain didasari juga undang-undang pembentukannya, dan ada undang-undang payung, yaitu undang-undang Pemda, yang sudah 10 dari sejak Hindia Belanda sampai hari ini, terhitung 10 ada, ya, undang-undang pemerintahan daerah, gitu. Bahkan kita pernah sempat federal, Mas, Mbak, ya, sempat federal di zaman eh, pemerintahan baru merdeka. Kita di di infiltrasi lagi kan sama Belanda. Van Mook bilang kita cocok dengan federal, pernah federal, geser pindah lagi di saat Undang-Undang Dasar 45 saat itu sempat Undang-Undang Dasar sementara, ya, Undang-Undang Dasar RIS, ya, sempat balik lagi ke Undang-Undang Dasar. Terus di amandemen, ya, di masa reform. Jadi tetap dengan kesatuan akhirnya balik, ya, setelah eh, apa baliknya Undang-Undang Dasar 45 kita, ya, sampai hari ini kesatuan. Jadi sampai federalisme malah Mbak Mas, ya. Nah, saya motret hari ini begini Mas. Nah, lemah. Anda boleh diskusi, kalau masih bilang bagus, ya nggak apa-apa. Karena ini kan potret dari beberapa pertimbangan. Mungkin pertimbangan Anda ada, ya. Jadi memang ada kemajuan ya sejak reform, sejak Soeharto jatuh. Waktu Soeharto pembangunan di daerah ya dari Jakarta banyakkan menentukan. Nah, begitu reform banyak ditentukan sendiri ya memang. Tapi faktanya bergeser-geser lagi gitu.
Saya nyatet lemah nih, ini hari. Apa? Ali Akbarhan kalau ngukur pemerintahan daerah, otonomi daerah itu ada dua, kata Ali Akbarhan. Profesor, alumni Amerika, profesor dari Pakistan, ya. Pernah di Amerika, di universitas sana, terus kembali kayaknya di Pakistan, dengan Muttalib. Jadi penasihat World Bank juga, dan UN, ya. Kalau ngukur pemerintahan daerah itu dua, tolak ukurnya, Mas. Yang jalan besarnya, nanti dirinci gitu. Governance sama public service delivery quality-nya. Dua ini, Mas. Pelayanan publik daerah bagus enggak? Governance-nya bagus enggak? Governance itu berarti tata kelola. Berarti bagaimana mereka kemampuan mengaturnya, berotonominya, ya, hubungan antara DPRD dan kepala daerah, performanya seperti apa, itu governance-nya. Lalu tadi public service. Nah, saya nambahin di tengah. Jadi yang atas saya nilai hari ini tuh terjadi bad governance. Nah, kenapa? Lihat aja nih indikatornya tuh. Saya memang nggak bisa waktu belum ditangkap sama KPK nggak bisa ngomong, tapi begitu datanya ada, nah nggak bisa ngelak nih. Ya, korupsi di 2004-2021 itu, ini belum birokratnya ini, Mas. Dua gubernur ditangkap KPK, Mas. 150 bupati, wali kota, sama 310 anggota DPRD. Ya, luar biasa nih otonomi kita. Otonomi lemah, ya nanti ujungnya saya bilang jangan lalu resentralisasi. Sekarang resentralisasi, gara-gara lemah. Harusnya kan diperbaiki. Konsep saya diberi martabat. Ujungnya itu. Apalagi itu bad governance. Kerusakan lingkungan, ya. Bencana sih jadi fenomena akhir zaman, tapi gara-gara ulah di daerah juga rupanya, ya. Terus disalah-salahin doang, ya, nggak dibenerin tapi disalah-salahin di daerah. Bad governance, izin tambang, macam-macam tuh, rusak lingkungan, Mas. Ya. Apalagi, nah, kemampuan ngatur ngurus sendiri rendah, Mas. Maunya dapat suruhan dari atas proyek, nunggu arahan. Ini bad governance nih, gitu. Pemda kita harus ditolong nih, Mas. Kalau ada yang dari Pemda, nanti bisa ngasih pandangan juga, silakan. Lanjut, ini ada yang bunyi nih, suara. Boleh dimatikan. Slow motion mesinnya, ya, birokrasi Pemda. Bu Sri Mulyani lagi gregetan sama Pak Jokowi karena 120 triliun ada di bank, duit daerah. Ini berarti nggak jalan, ya. Nah, lalu kalau dipotret dengan Pemda di negara lain relatif tertinggal, ya, tertinggal ini kita. Mereka jalannya cepat. Kita akan kalah dengan Vietnam, ya, jangan-jangan Myanmar nanti, ya, gitu. Lalu yang disebut Ali Akbar, dua di atas dan di bawah, ya. Yang di tengah sudah saya sebut, itu kira-kira tambahan dari saya untuk mesin birokrasi. Kualitas layanan publik jelas, ya, monoton, rendah inovasi, seragam maunya dari atas, gitu, nggak ada inisiatif untuk memperbaiki, maju dari yang lain dengan koridor otonomi, gitu, ya. Maunya nerima proyek nasional seperti di atas lagi di governance-nya. Jadi tertinggal pelayanan publik kita. Masih ngadepi stunting di kesehatan, ya. Luar biasa tuh, Mas, Mbak. Belum pelayanan publik yang unggulan, ya, yang harusnya dituntut inovasi, gitu. Jadi dari ini saya risau sehingga ngomong lemah, Mas. Lalu nulis di Kompas, jadi harus dikasih martabat. Kenapa bisa begitu? Ada 4 yang saya share ke Anda. 4 faktor, bisa lebih, bisa banyak. Kemampuan saya lemah.
atau terbatas ya, jangan ngomong lemah dulu. Terbatas manusia berpikir, berkacamata, meneliti ya. Paling nggak 4 ini faktornya di kiri, Mas. Secara organisasi kalau dicek ya, kapasitas SDM masih perlu ditolong nih. Si sekolah semua atau kalau naik tenaga kerja di daerah ini ada kaitannya dengan pembangunan nasional sih ya, sistem ekonomi juga. Begitu bagus lari ke kota, nggak mau di daerah. Nah, jadinya akhirnya kapasitas SDM-nya selalu lemah terus. Ini kejar-kejaran dengan pembangunan ekonomi yang bias kota, ya daerah ditinggal. Kapasitas fiskal akhirnya juga karena nggak dengan bagus, ya lemah. Dibumbui dari dulu kita dijajah Belanda, birokrasinya ikut kayak birokrasi yang berwatak patron klien, ya atmosfernya kurang profesional, ya gitu. Dan lain-lain ini di dalam organisasi Pemda ini. Ya nanti bisa diskusi. Jadi akhirnya lemah. Konteks ini kotek kurang N ya. Konteks ini mestinya. Nanti Anda perbaiki deh. Konteks lokal nasional ada kaitannya sistem hukum. Hukum kita untuk hukum otonomi, hukum administrasi, hukum negara. Ini bisa jadi trap sendiri ya, banyak yang membuat takut pelaksana pemerintahan daerah ya. Ada juga sih sumbangan dari bagaimana meracik kebijakan di tingkat nasional. Ini mesti diperbaiki. Yang mendorong otonomi mesti coba dicek ya. Struktur politik dengan masuknya pilkada langsung ya ramai betul. Politik nasional, politik lokal ya nyambung menyambung. Ternyata bukan nguatin otonomi malah menjadi lemah ya. Bahkan korupsi jangan-jangan disumbang gara-gara sistem politik, Mas. Ya. Jangan-jangan ini panah ini berkait dengan bad governance gitu. Panah ini yang ke hukum, ke politik. Struktur sosial budaya juga ya berpengaruh bagaimana kultur nilai-nilai yang kondusif ya yang bisa mendorong otonomi dikembangkan gitu. Kondisi ekonomi juga bisa berhubungan timbal balik ya. Ekonomi kita apalagi habis kena pandemi di Arab semua daerah juga kena hantam ya luar biasa. Nah ini harus bareng-bareng sehingga jargon kemerdekaan RI ini tepat ya, harus pulih lebih cepat ya, lebih kuat lagi. Oke, ada faktor yang nanti saya kupas sendiri ini karena bidangnya kita. Ini yang terakhir nanti. Tapi di luar sebelum ke sana ada satu faktor yang menurut saya juga bermain, yaitu interest global ya. Dulu zaman Pak Harto sentralistik ada tekanan asing juga ya, bisa yang dorong supaya Soeharto seperti itu, bisa akhirnya tekanan politik internasional minta desentralisasi sampai Soeharto dijatuhin ya. Begitu desentralisasi jalan, ternyata di tingkat lokal interest internasional memandang wah tambah repot lah gini. Sentralisasi aja lagi. Hingga geram kan Pak Jokowi pengen sampai menyampaikan bahwa investasi kok lambat banget di Indonesia. Karena lihat internasional, Mas. Supaya cepat. Jadi ada UU Ciptaker, tarik aja semua. Nah, sentralisasi. Ya, membuat otonomi lemah. Ya, lemah dalam hal untuk ruang otonominya dan akhirnya sangat tergantung ke pusat. Ya. Nah, di bidang kita, Mas, ini yang keempat. Nah, ini, Mas. Memang yang lain-lain besar-besar dan dipikirin oleh bidang disiplin di luar kita, tapi yang otak ini jangan dikira kecil, cuma berpengaruh dampaknya luas nih Mas. Kita sedang tidak tepat azas Mas. Saya ikuti nanti pertemuan berikutnya tentang sentralisasi, desentralisasi, pembagian kekuasaan ini, Anda akan dapat nuansa ini. Potret saya hari ini mengatakan, udah deh, carut marut, pakai dekon, apa pakai tugas bantuan, apa pakai otonomi.
blur udah. Undang-undangnya juga dimulai nggak jelas. Nanti tanya Pak Made yang bikin undang-undang tuh Mas, Mbak, pasal 23, Undang-Undang 23 itu yang bikin beliau sama Undang-Undang 32 sebelumnya. Nah, jadi Anda bersyukur setelah UTS itu Anda ketemu sama yang bikin Undang-Undang Pemda 2 lagi. 2 itu beliau. Ya. Saya yang ngeritik pasal 1 ayat 9, Undang-Undang yang sekarang. Undang-Undang yang sebelumnya juga sudah berpotensi, ternyata dibunyikan dengan keliruannya. Makin keliru, pasal 1 ayat 9 Mas, ya, enggak tepat azas itu tentang dekon. Lalu kita kan menganut ada wakil pemerintah. Nah, mungkin bagi yang belum paham nanti pas pertemuan tentang dekon ada wakil pemerintah. Ini juga kacau balau, ya, nerima penyerahan urusan dari KL, gubernur sebagai wakil pemerintah nerima delegasi nanti dicikal di undang-undang Ciptaker, bahkan undang-undang Minerba, ya, gubernurnya yang terima delegasi, istilahnya baru muncul delegasi lagi, dicek katanya ke provinsi, aduh udah deh, ya. Saya risau Mas sebagai peneliti ODA di Indonesia hari ini. Guru saya sudah pergi mendahului, mungkin kalau ada jadi teman diskusi, ya saya akan mendengarkan beliau tentu ini. Ilmunya dari beliau saya pakai untuk lihat yang ada sedang carut marut ini hari Mas. Luar biasa ini. Tambahin lagi kualitas pilkada langsung. Ya. Ini yang nyumbang bad governance dan struktur politik terkait. Pembagian urusan konkuren dan absolut sekarang sedang ditarik. Ngikut Ciptaker, katanya paradigma baru, paradigma yang enggak teratur, Mas. Nanti saya tunjukin nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Hubungan provinsi dan kabupaten kota, ya, ini enggak clear, terus maunya dijelaskan lebih clear katanya. Ya harusnya kan ada ruang yang orang ada leadership, mengerti bagaimana organisasi yang baik gitu. Enggak harus dimunculkan di undang-undang, tapi ya sudahlah, karena enggak jelas jadinya gubernur ngeluh, bupatinya enggak nurut, bupati ngeluh, gubernur enggak usah macam-macam deh kalau dua pihak itu. Ya, undang-undangnya memang blank ya. Ada pasal 92 untuk gubernur sebagai wakil pemerintah. Ya, itu ditunjukin, disempitin di pasal 92, bahwa gubernur wakil pemerintah itu luas, bukan hanya itu. Itu tugas Kementerian Dalam Negeri membuat kabupaten kota bisa selaras dengan provinsinya. Ya. Tapi gubernur mesti juga menempatkan diri, ya, nggak perlu ada yang letter lock. Dia sebagai leadership di daerahnya ya mesti ngerti mestinya. Nah ini potret begini Mas, ya lemah saya bilang otonomi. Nah perlu menurut saya sebagai pengantar ini simpang siur. Sebelum saya ngomong ide saya nunjukin jalan di atas yang simpang siur azas itu ini kalimatnya gitu. Gara-gara pemahaman yang keliru tentang desentralisasi. Di dalam desentralisasi, Mas, nanti saya jelasin di pertemuan berikutnya, itu ada wewenang mengatur dan mengurus, yang nggak terpisah. Ada paham di tingkat praktek, dikira bisa dipisah. Kalau mengotonomikan, dipisah, soal mengatur sama mengurus. Mengaturnya bisa apa, mengurusnya apa, dipisahkan sendiri-sendiri katanya. Ya, akhirnya ya bolehlah daerah dikasih mengatur saja, bolehlah daerah dikasih mengurus saja, dibumbui dengan nama otonomi. Salah. Nah, otonomi itu mengatur mengurus jadi satu. Bidang apa? Yang konkuren kan ya. Pendidikan, kasih otonomi di bidang pendidikan dasar, berarti mengatur dan mengurus bidang pendidikan dasar, bukan mengurus doang atau mengatur doang. Kalau mengurus doang,
Bikin aja instansi vertikal, anak buahnya orang pusat di daerah. Itu lalu lurus. Kalau mengurus saja, bisa juga kasih tugas pembantuan. Daerah suruh bantu pusat. Jangan hanya mengurus saja, tapi bukan di tugas pembantuan, bukan dengan dekon. Namanya maunya otonomi. Otonomi itu harus ada otonom, gitu, ya. Oh Pak, kita kan sudah eranya collaborative governance, nggak usah dirisaukan deh soal makna. Tambah gemblung nanti, acak-adut gitu. Collaborative governance iya, tapi harus tepat azas gitu loh menurut saya, Mas. Ya, derajat otonomi per sektor beda-beda. Apalagi sekarang ada asimetritas antar daerah. Jadi pendidikan dengan kesehatan mendesentralisasikan ke daerah itu enggak harus sama derajatnya. Ada yang banyak banget diurus pusat, ada yang setengah, ada yang sedikit diurus pusat. Silakan sesuai kondisi KL-nya. Dengan desentralisasi, dengan konsisten tepat azas. Jangan otonomi tapi pakai dekon. Dekon tapi begitu, ya. Itu tepat azasnya harus dijaga, Mas. Sekarang sedang tidak tepat azas. Gambarnya ini, Mas. Ini yang concurrent, ini yang mutlak, yang nggak didesentralisasikan. Yang salah yang di sini, Mas. Dekon itu mesti instansi vertikal. Ya. Dekon di undang-undang boleh ke provinsi. Ke sini nih ada panah ke sini saya buang. Undang-undangnya ada, Mas. Ini dekon ini bisa ke sini. Pasal 10 ada ini, Mas, ke sini absolut, boleh ke gubernur. Pasal 19 boleh ke gubernur nih concurrent. Saya buang semua karena itu salah. Pak Made nanti ditanya deh, Anda belajar ke luar negeri, ke mana aja, definisi dekon nanti saya kasih dari banyak pakar dunia bahwa dekon itu ke orang pusat di daerah, bukan orang daerah. Aduh, deh. Saya kalau mikir ini jadi sepaneng dan suka jantungan, Mas. Ya karena salah dibiarin ini. Sudah 8 tahun ini undang-undang. Saya untung ada kawan-kawan IJMI sedang godok supaya didorong pemerintah memperbaiki undang-undang. Ya, mainannya di IJMI biar jantungan saya turun. Itu nggak jantungan, kalau mikirin sendiri jantungan. Salah dibiarin seluruh orang Indonesia. Ya, dekon, definisi dekon ini. Ini kan, ini urusan sektoral ya. Tuh. Sektoral itu ada yang bisa didesentralisasikan, ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh ini urusannya luar negeri, Hankam, moneter, agama, peradilan. Nah, yang boleh di luar ini. Nah, di dalam yang boleh, itu ada yang masih tidak didesentralisasikan, makanya ada menteri-menteri. Nah, yang didesentralisasikan kecil. Yang tidak didesentralisasikan itu kan bisa dengan Medwin, sentralisasi dekon. Medwin itu tugas bantuan bisa Mas ke daerah. Nugasi, ya nugasi. Ya yang dekon enggak ke daerah, sektor. Instansi vertikal. Ya, jadi di luar 5 bidang bikin juga mestinya. Bukan ke daerah kan ini. Ya, melalui gubernur salah. Yang absolut juga sama. Bisa tugas pembantuan. Tapi kalau dekon instansi vertikal gitu. Ya. Instansi vertikal seluruh Pangdam bidang ini nih. Ya, seluruh Pangdam. Seluruh Kapolda sampai bawah. Lalu seluruh KUA ya. Seluruh KPP pajak. Urusan luar negeri nggak ada. Adanya di luar negeri. Nah, harus bikin ini instansi vertikal. Undang-undang pasal 10 boleh nanti ke gubernur, Mas. Nggak tahu nih kalau jalan ini pasal sebelumnya. Tapi yang pasti yang ini pasal 19. Atau kebalik ya, pasal 19 kalau salah. Boleh ke provinsi, ke gubernur. Ditambah Ciptaker nyebut banget
ESDM juga yang sudah di luar Ciptaker, tapi sama spiritnya kayak Ciptaker. Lanjut. Nah, yang gubernur, Mas, itu kalau urusan POM dari presiden baru ke wakil pemerintah. Dan nggak boleh ke bupati, karena bupati bukan wakil pemerintah. Pasal 1 ayat 9 ke bupati. Nah, itu juga pusing 7 keliling saya. Kenapa dibiarkan itu muncul ada bupati, padahal bukan wakil pemerintah? Kalau ada orang Kemendagri, baca pasal 1 ayat 9 ada bupati wali kota. Dia bukan wakil pemerintah. Nggak bisa dengan dekon. Ya, aduh ampun deh. Nah, ini saya diundang Kemendagri, herannya ya. Saya bilang sudah saya salahin tetap jalan. Ini yang sekarang terjadi, Mas. Ada Juknis, ini dari Peraturan Mendagri, Undang-Undang, PP, terus Juknis, Juknisnya Kemendagri. Ini bakal ya terjadinya begini nih, Mas. Gubernur sebagai wakil pemerintah itu jalanin pasal 91 ayat pasal 91 Undang-Undang 23. Nah, ya. Ini kan pemerintah, ya. Terus ada Kemendagri, ada KL. KL boleh bikin instansi vertikal, boleh ke GWPP, Mas. Boleh. Itu dasarnya pasal 10 dan 19. Nih. Nah, boleh instansi vertikal. Kayaknya akan ke gubernur semua ini, gara-gara Ciptaker dan ada clue-nya dari SDM. Itu mau ke gubernur. Gitu. Ya. Terus di Juknis dan di PP, atau PP-nya sih kayaknya organisasi ini dibantu oleh pusat. Tapi di Juknisnya perangkat daerah OPD ini, Mas, ex officio OPD. Aduh, GWPP, tapi dalam rangka GWPP dia pakai perangkat daerah. Ya, ini ya, akan ada dispute gitu, prediksi saya. Sementara gubernur sebagai kepala daerah kan membawa perangkat daerah. Nah, nanti GWP pasal 91 ini digunakan untuk melihat kabupaten kota, garis tegas. Kebetulan juga pasal 1 ayat 9 bupati wali kotanya menerima POM gitu ya di undang-undang itu. Ya, undang-undangnya begitu, teorinya enggak. Nah, ini menurut teori yang kanan, Mas. Kalau saya acuannya teori nih, namanya integrated field administration sama integrated prefectural system. Mestinya begini. GWPP ke bupati wali kota itu putus-putus loh. Ya, makanya ini yang harus dipertimbangkan, apakah mau jadi wakil pemerintah lagi bupati wali kota sehingga nggak putus-putus, ya nggak ada sambungan, apalagi pilkada langsung, ini merasa besar ini bupati wali kotanya. Nah, boleh kalau pasal 1 ayat 9 itu bupati wali kota bukan wakil pemerintah, mestinya perpanjangan di kabupaten kota ada tangannya gubernur, bukan ke bupati, karena bupati bukan wakil pemerintah. Nah, ini pertimbangkan, mau pakai unit panjangnya gubernur, apa ke bupati, kalau bupati wali kota bagi dia undang-undangnya dibenerin, dia wakil pemerintah lagi, kayak zaman Pak Harto. Tapi kan udah ditolak, ya. Jadi mestinya pakai alatnya gubernur sendiri bikin deputi ya, deputi gubernur di kalau Semarang ya dibagi lagi tangannya gubernur biar Pak Ganjar nggak selfie-selfian ke Tegal, Brebes begitu, nggak usah lah, cukup di Semarang pantau dengan alatnya. Undang-undang senyuruhnya bupati wali kota, padahal dia bukan wakil pemerintah. Salah. Ya. Nah, ini perangkat yang bantu GWPP mestinya orang Kemendagri ditempatin di seluruh gubernuran di Indonesia. Mestinya menurut saya. Kalau ini pakai ex officio PD. Kalau menurut saya orang ASN pusat mestinya. Karena dia akan mengordinir instansi vertikal, Mas. Instansi vertikal dikoordinir. Harusnya KL, Dekon itu ke instansi vertikal. Bukan ke gubernur. Jadi saya ke sini. Nah, Kemendagri itu bukan atasannya gubernur. Yang atasannya gubernur itu presiden. Dia ngordinir. Ingat, ini adalah tangan kanannya pemerintah di daerah. Ini pembantu presiden, Kemendagri itu. KL itu pembantu presiden.
Ini wakil loh di daerah, wakilnya pemerintah di daerah, sebutan undang-undang. Dan teorinya begitu, yang bikin Napoleon Bonaparte, Mas. Untuk Jakarta, kebetulan dia bukan kepala daerah, benar, pasal 1 ayat 9 benar. Tapi tolong instansi yang bantu Pak Anies, misalnya di Jakarta, jangan orang OPD, mestinya Kemendagri tetap. Dia ngadepin instansi vertikal. Kapolda itu harusnya di bawah gubernur, Mas, tempatnya. Karena Kapolda adalah bawahannya Polri. Polri bawahnya Kapolri. Kapolri kan lebih rendah dari presiden. Gubernur itu tangannya presiden. Itu kondisi ini mau benerin Jakarta dan daerah tetap jadi trap selama undang-undangnya masih tetap pasal 1 ayat 9, pasal 10, pasal 19 tentang gubernur, pasal 92. Ini saya akan sampaikan di pertemuan 4, Mas. Ya, ini menyumbangkan otonomi lemah kalau nggak diberesin sama Anda. Ya, oke. Nah, ini belum soal keuangan nih. Ya, kaitannya dengan ekonomi nasional, Mas. Distribusi pendapatan daerah, lihat ya. Di tahun 2020, lihat ya, pandemi agak mengerem, ya, ada DBH, PAD itu komposisinya. Nah, ini biaya pegawai ya sama pendapatan ya, kelihatan tuh. Biaya pegawai lumayan naik kan gitu. Turun kembali karena pandemi, agak tipis ya bedanya pendapatan. Pendapatan larinya dari mana nggak ngerti nih. Saya data dari orang ICMI ya. Kapasitas fiskal biaya pegawai. Banyak daerah yang kapasitas fiskalnya berada di bawah tuh. Yang di atas kapasitas fiskalnya itu Jakarta, Kaltim, Papua Barat, Kalsel, Kepri, Bali, Riau, Sumsel, Jatim, Banten, Jabar. Yang lain di bawah, Mas. Ya, dengan biaya pegawai bandingannya ya. Oke. Ini ada soal nih, Mas. Benturan sistem pilkada. Tadi disebut-sebut oleh saya, kan wakil pemerintah, Mas. Ya. Karena wakil pemerintah mestinya ada porsinya pemerintah menjadikan sebagai seorang wakil pemerintah. Ini kan 100% dari pilkada langsung, ya. Jadi ya sebetulnya secara sistem benturan, dan faktanya kan begitu duduk menyuarakan sebagai wakil pemerintah apa kepala daerahnya, ya. Karena dalam gubernur ada kepala daerah, ada wakil pemerintah, Mas. Maka ini menyumbang menurut saya benturan ada sistem pilkada. Diperbaiki pilkada atau wakil pemerintahnya hapus. Itu se ekstrim. Hapus wakil pemerintah, apa pilkadanya diperbaiki sedikit saja. Untuk gubernur, karena bupati wali kota kan hanya kepala daerah, nggak ada benturan. Yang benturan akhirnya jadi benturan antar bupati dan gubernurnya, kecuali nyambung semua sebagai wakil pemerintah. Ya, ini, nah begitu tidak nyambung sebagai wakil pemerintah semua, maka harus ada racikan untuk bagaimana mereka bisa ya, harmonis. Itu yang harus dipikirkan kembali lagi. Kalau sistem wakil pemerintah cabut, berarti nggak ada wakil pemerintah. Kayak Inggris, sistem Inggris, Anglo-Saxon. Nanti pertemuan 4 saya bilang ada 2 sistem di dunia, ya. Gitu. Kalau nggak ada wakil pemerintah, berarti kita kiblatnya Inggris Amerika, Mas. Wakil pemerintah kiblatnya Erokontinental. Nah, gitu ya. Ini serius loh. Pilkada ini menyumbangkan, dan di dalam pilkada ada banyak kelemahan tapi ada kelebihan. Memang saya nggak memikirin itu, tapi dengan sistem yang lebih luas, terutama wakil pemerintah ini bentur, ya bentur. Saya bilang bentur lah. Dia wakil pemerintah kok 100% dari pilkada, mestinya ada porsi kayak zaman Pak Harto, tapi jangan sentralistik seperti Soeharto yang
nggak mendorong merit system. Nah, kita dorong merit system mestinya gitu. Nah, kembali yang ini nih saya ini kan normatif ya Mas. Kalaupun ini konsep atau ini yang faktanya, ini di dalam prakteknya sering orang apa ya, undang-undang perbaiki begitu. Saya nggak juga undang-undang salahin langsung, enggak. Undang-undang salahin itu kalau memang benar benturan gitu ya. Ini kan yang bentur saya tadi satu pilkada. Terus ini apa soal dekonnya definisi ada orang daerah kok dekonkan itu kan bentur ya. Kalau hubungan antara bupati wali kota ini garis putus-putus, faktanya ada gubernur yang tegas banget sama bupatinya itu kan leadership. Leadership kan nggak bisa diatur undang-undang. Saya ke NTB belum lama, baru 2 hari yang lalu, ngobrol sama kawan angkatan UI, gubernurnya kan seangkatan, ada acara IJMI. Ya, beliau mampu kalau nuwun ke bupati-bupati karena bupatinya katanya lebih senior semua. Ya, sebagai gubernur dia nggak, Mas, bisa nggak ke sini? Pak, sini. Enggak, malah dia yang datengin ke bupati wali kota di bawahnya. Ya, apa approach leadership dengan informalnya dia datang katanya. Saya lebih baik datang, Pak. Bukan minta mereka ke sini, tapi saya datangin ke kantornya. Bahkan ke desa katanya. Ya mungkin kalau desa nggak semua lah, ya 1-2 desa mungkin dia lakukan. Tapi bupati wali kotanya kan berapa? Jadi dengan approach itu dan dengan Korpimda apa koordinasi pimpinan daerah yang ada lintas sektor itu yang harusnya memang di bawah dia kalau konsep koordinator ini ada Pangdam, ada macam-macam itu yang di instansi vertikal ya, bukan perangkat daerah nih, bukan, tapi instansi vertikal di tempatnya. Itu sebetulnya di bawahnya. Kalau norma undang-undangnya sebetulnya ini tidak dia. Nah, kalau yang pasal 92 menjadikan seolah sejajar, makanya nggak berani Pak Gubernur kalau yang leadership-nya nggak kuat, ngadepin Pangdamnya mengkirit walaupun dia pilkada, Mas. Gitu. Tapi yang punya kekuatan leadership besar, dia merasa bisa manggil, tapi ada cara yang ruangnya menurut dia lebih elok. Saya datang saja, kulon nuwun, nggak apa-apa, yang penting efektif. Ya nggak apa-apa. Undang-undang nggak melarang. Kalau undang-undang melarang, baru undang-undangnya diganti gitu loh. Itu maksud saya ini Mas, ngomongin ini juga. Ya. Kadang-kala orang apa-apa undang-undangnya ganti, nggak juga. Ya. Gitu lah. Oke, ini benturan sudah terakhir kelihatannya yang lebih penting di pengantar ini. Nah, sehingga usul saya adalah otonomi bermartabat untuk ganti itu. Kita kuatkan, Mas. Bagaimana ini? Ya kan martabat, nah ini pernah ditulis di Kompas, Mas. Karakter basisnya. Karakter kita apa sih? Menurut saya bertahun-tahun dikembangkan oleh Hindia Belanda walaupun dalam rangka penjajahan akhirnya jadi internalize, ya, jadi value gitu, Mas. Kita menempatkan ada wakil militer itu karena integrator, coordinator, balancing agent. Kita juga suka dengan territorial approach. Bagi tugas orang Indonesia, negara berkembang, sukanya pakai teritori, Mas, pendekatannya. Bagi habis, yang teritorinya besar, bagi habis anak buahnya, itu teritorinya yang lebih kecil. Nanti ada yang lebih kecil lagi, kayak gitu sukanya, Mas, sukanya begitu. Enggak basis fungsi, nyapu, keuangan, gitu enggak, tapi teritori kecil, kayak gitu. Sehingga membentuk hierarki. Tapi pengennya bebas, maka federalism hierarkis. Hierarki, dia punya ruang, tapi ya mau disuruh yang lebih besar, begitulah, tunduk. Itulah. Jadi cocok tuh IPS sebetulnya. Nah sekarang dengan pilkada langsung, agak dispute ya, mencocokkannya ini. Begitu jadi wakilnya yang di atas, mestinya
Kalau mau konsisten, ya ada pilkada yang nyambung dulu, sistemnya dibikin cocok gitu. Ini cenderung enggak territorial approach, federalism saja gitu. Harusnya hierarkinya diperhatikan karena ini bertahun-tahun ini harus dipikirkan nih Mas. Nah, basisnya karakter dan karakternya itu prefektur sistem, maka urutannya yang perlu diperhatikan Mas di Kompas yang nulis itu NKRI jelas bukan jadi federal, ya, pilihan bangsa itu founding fathers. Hubungan pusat daerah benerin harus tepat azas. Penggunaan wakil pemerintah harus konsisten. Pilkada yang tepat, ya tadi dipikirin banget nih. Kalau enggak, udah deh terus-menerus lemah otonomi Mas. Ya buat apa otonomi jadinya gitu. Sentralistik nggak disukai, nggak begitu ngomong orang pusat semua ditolak. Gimana? Tapi suka yang lemah ternyata. Happy-happy pilkada, tapi begitu birokrasinya maunya disuruh dan sebagainya. Yang nggak ada ruang yang pas gitu. Penguatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, pelayanan publik yang tangguh, jaminan partisipasi. Tapi yang penting 1, 2, 3, 4 ini di perbaiki mulai dari undang-undang. Kalau yang bawahnya bisa jadi prakteknya, implementasi. Yang 1, 2, 3, 4 itulah Mas. Saya bilang nyentuh undang-undang. Jadi undang-undang Pemda itu saatnya dievaluasi, itu udah 8 tahun. Ya. Pak Maden nih nanti Anda dapat. Ini saya sudah pernah nulis ya tentang BPP. BPP itu dibikin di dunia oleh Napoleon Mas. Gitu. Sampai di bawah Belanda, Belanda membawa ke Indonesia Mas, Mbak. Ya. Jadi sumbernya GBP itu pemerintah. Bukan dari KL teorinya Mas. Bukan dari KL, itu pasal 10 sama 19 KL akan ngasih. Ya, jadi saya teriak mulu ini tiap kuliah ini. Gitu. Lanjut. Nah, kan dekon, field administration, prefektur. Ini benerin dekon kita, Mas, ya. Harus serius, konsisten. Ini ada nggak konsisten? Sehingga saya sampaikan di sini sebagai pembuka. Nanti akan diulang lagi di pertemuan 4. Tuh, ini dari luar rujukannya Mas, Integrated Field Administration. Ini ada perfect. Ya, nanti saya jelasin di pertemuan 4. Ada bukunya A.F. Liman gitu loh. Sekarang jam 7:30, 5:30. Selesai nih sebentar lagi, sehingga tanya jawab maksudnya saya tunggu diskusi, Anda boleh bertanya. Atau mungkin sebelum selesai paling 3-4 slide atau 2 slide barangkali. Ada yang mau nanya dulu kali ya? Silakan. Kasihkan saya sampai semangat banget gara-gara otonomi lemah. Ya kan Mas Zaki, ada nggak kawan-kawan? Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Dari kesatuan mana, KL mana, silakan. Dari Pemda juga silakan. Oke, sebelum saya selesaikan teori yang nanti diulang di pertemuan 4, monggo. Ada? Zaki belum ada suaranya, Mas. Monggo teman-teman. Silakan. Izin Prof. Ya, siapa nih? Oh, ini Galuh ada. Oh, itu Mbak Galuh. Raise hand. Ya, silakan. Iya Prof, selamat sore, izin bertanya nih Prof. Ya. Saya pernah membaca salah satu disertasi dosen S1 saya itu Dokter Titin. Kebetulan Dokter Titin itu kebetulan dokternya di UI juga Prof, di FISIP UI, terkait pemerintahan daerah dan dinasti politik. Nah, apakah dinasti politik ini untuk saat ini masih menjadi salah satu faktor di bad governance Prof? Karena saya tinggal di daerah Pantura dan itu ternyata masih dinasti politik itu masih kuat Prof di daerah-daerah. Jadi ya sebut saja nih Prof,
Kabupaten Cirebon sendiri. Itu kan salah satu bupatinya tertangkap OTT KPK pada tahun 2018. Nah, kemudian sempat ada kekosongan jabatan untuk wakil bupati itu agak lama, Prof. Nah, kemudian setelah beberapa 1 tahun yang lalu itu ada pergantian dan yang jadi wakil bupati itu ternyata istrinya mantan bupati ini. Jadi dinasti politik itu untuk saat ini apakah masih menjadi salah satu faktor terkuat bad governance juga ya, Prof? Ya, ya. Bagus Anda nanyanya, bagus sekali. Ini di atas instrumen atau di atas pembicaraan otonomi ya. Bagus, hal besar. Bahkan bisa filosofis ya. Karena soal kita menegakkan governance yang bagus gitu. Alatnya kan otonomi untuk demokratisasi ya, dan mestinya juga yang didam-daman orang dengan pilkada itu pengennya pilkada yang berkualitas gitu. Ternyata kan kontur atau struktur politik nasional lokal kita di samping yang dibangun oleh Belanda, masalah kita sangat patron klien, sangat elitis, bahkan kinship-nya kuat gitu. Di tengah demokratisasi ya itu nggak hilang, nggak hancur, bahkan nggak mungkin hancur ya. Soalnya dengan transparansi terus didorong merit ya, ada hubungan kekeluargaan tapi merit system. Nah itu yang harusnya kita dorong gitu. Gimana MK aja menganulir untuk politik yang ada hubungannya dengan kedinastian, dibolehkan karena hak asasi katanya ya. Jadi secara hukum membolehkan, hanya kan kemudian hal yang ruangnya kecilkan oleh undang-undang nggak mungkin masuk soal itu. Gitu. MK sendiri nggak bisa hak asasi itu. Begitu milih nggak jadi, saya lebih cocok nanti hubungan kekeluargaan ya akan nggak kehindari ya. Nah, makanya didorong merit system dalam implementasi yang lebih teknis lagi. Sejak nyalon sudah calon berikutnya dipikirkan penerusnya adalah yang ada hubungan kekeluargaan. Di mana-mana terjadi, ya seperti kayak raja lagi, ya. Modern tapi kayak kerajaan, ya itulah di negara yang berkarakter masih developing ya, di mana-mana ada kaitannya sama kultur. Tapi maju terus soal untuk yang merit system tentang pengembangan demokrasi. Yang saya pikirkan benturan dengan mekanisme yang sama-sama modern, Mbak. Ya, kita nggak paham wakil pemerintah, membabi buta dari pilkada langsung. Itu harus diakui, itu undang-undang bentur. Kalau soal yang Anda ini, ruangnya bisa nggak masuk dalam pengaturan gitu. Bahkan tadi sekali lagi MK aja nolak karena hak asasi. Maka yang didorong akhirnya soal leadership, soal bagaimana kita mengembangkan etika, ya kan. Kalau jelas lemah banget, ya nggak mikir berarti. Kalau saudara kita lemah, nggak ada kemampuan apa-apa, leadershipnya lemah, ditonjol-tonjolan dengan iklan, dengan ini supaya nyalon. Apa nggak malu, Mas, Mbak? Sudahlah, bukan saatnya sekarang kayak gitulah. Anda harus kasih contoh nanti. Kalau lemah, clearkan lemah, nggak bisa Anda jadi pemimpin. Rasulullah itu ada orang minta jadi pemimpin, udah jelas ini pasti lemah ini. Calon pemimpin biasanya nggak ngomong minta jadi pemimpin. Ya, tapi ya mungkin ada ya yang harus ngomong, mungkin ada tergantung karakter masing-masing. Tapi barangkali waktu menilai langsung bisa karena Rasulullah sehari-hari bareng yang minta itu ya. Pasti yang tahu kan. Maka ya silakan ruang yang nggak bisa masuk jangan terus membatasi, Mbak, gitu ya. Nanti kalau dilarang betul, yang kemarin kan sudah disebutkan dilarang ya. Lalu ada debat kan, apa selama-lamanya kayak gitu. Atau kalau ada kompetensi bagaimana? Dia punya
latar belakang yang cocok, benar-benar benturan dengan hak asasi, gitu ya. Maka mungkin ketika yang lemah itulah yang nyumbangin ke bad governance. Jadi jawabannya adalah 50-50. Kalau lemah ya Mbak, menyumbangkan bad governance. Saya kira iya. Nah, kan kita masih umumnya lemah, harus diakui kultur soal itu lemah. Sehingga mungkin yang awal mau membatasi dengan clear ya gara-gara itu. Tapi MK nolak. Ya udah deh, ya. Kita biarkan dan masyarakat harus dicerdaskan berarti. Jangan sampai salah pilih, jangan disogok mau. Sogok mau, nah udah deh. Ya, sama nyambungnya dihitung dengan pendekatan macam-macam, elitis, terus kalau nggak elitis pakai uang, ya, money politik, ya sudah, bad governance muncul. 8 miliar, satu perahu, udah jelas. Begitu perahunya selesai, nyuapin yang mau nyolok, udah tambah lagi, kita harus korupsi nih. Jadi itu persoalan pilkada, dan diperbaiki kan sama yang mikirin pilkada. Saya kebetulan nggak mikirin pilkada saya itu. Karena saya sudah bilang dulu di awal bahwa pilkada boleh lanjut kalau ini wakil pemerintah tetap diajukan, ini harus disesuaikan. Atau wakil pemerintahnya hilang. Nah, silakan deh kita sama-sama mikirin pilkada yang berkualitas. Gitu. Itu Mbak. Oke? Mbak Galuh. Ada yang lain? Terima kasih, Prof. Sama-sama. Izin bertanya, Prof. Ya, Zaki silakan. Tadi saya mencoba bertanya terkait problem dekonsentrasi tadi ya, Prof, yang disampaikan tadi oleh Prof. Saya jadi ada 2 pertanyaan, Prof, terkait hal itu. Yang pertama mungkin tadi salah satu rasionalisasi ya kan tadi dibahas terkait KL ya, Prof. Mengapa KL juga memiliki kewenangan terhadap pembangunan di daerah? Menurut saya salah satu rasionalisasinya memang karena ada dana transfer, Prof, yang menyumbang 80% penerimaan daerah saat ini. Yang tentu pengaturannya harus menyesuaikan sektoral KL tersebut ya sebagai representasi eksekutif atau tangan dari presiden. Misal dalam teori kan dana transfer untuk ekualisasi, untuk mencapai standar pelayanan minimal dan lain sebagainya. Jadi jenis transfer seperti DAK itu pasti juknis SOP-nya ya disesuaikan per sektoral, katakanlah PUPR untuk infrastruktur perumahan dan sumber daya air dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana pelaksanaan dana transfer ini, Prof? Kalau misal ada perubahan dengan mungkin tadi yang disampaikan Prof, konsep integrated field administration tadi, apa konsekuensinya? Lalu yang kedua, konsekuensi terhadap undang-undang SPPN kita, apakah ada juga, Prof, sistem perencanaan pembangunan nasional? Apakah misal konsep baru tadi bisa mendorong lebih efektif keterpaduan perencanaan pembangunan antara pusat daerah gitu, Prof? Apakah justru nanti malah memunculkan problem baru? Itu, Prof. Terima kasih. Oke. Yang dimaksud salah azas itu urusan, bukan uang. Kalau uangnya dari pusat, terutama Anda menyebut dana alokasi khusus, ya harus ada peran KL. Perannya harus clear, tidak hanya nyuruh-nyuruh dari Jakarta ya. Dia mesti dekat di dalam mengontrol transfer itu, jangan hanya dari Jakarta. Dan mesti dekat berarti ada orang pusat di daerah. Gitu. Ini dikerjakan siapa? Itu yang saya ngomong, wewenang. Jadi kalau wewenangnya adalah wewenang pusat, ya, wewenang Mas jangan uang. Wewenang pusat. Proyeknya ada di daerah, jangan nyuruh daerah. Salah. Gitu. Kerjain sendiri. Kalau ada di daerah nggak membantu, nggak memberikan kondusif, situasi yang kondusif, daerah yang dijewel. Ini orang proyek pusat,
adanya di tempat Anda, tapi kami yang ngerjain. Anda harus bikin suasana yang nyaman. Ini wewenang ya, wewenang bukan uang. Yang nyata akhirnya nyuruh gubernur gara-gara pasal 10, pasal 19 dan Undang-Undang Ciptaker sama Undang-Undang SDM diikuti sekarang. Orang pusatnya mau ngongkang-ngongkang di Jakarta. Wewenangnya dia, proyeknya dia, nyuruhnya daerah. Salah. Saya nggak ngomong uang. Bukan ngomong DAK. Urusan. Lihat aja itu bisa pasal 10, pasal 19. Ya, jadi kalau uang DAK kasih ke daerah, ya silakan. Tapi ya juga dari yang dekat dong, jangan nyuruh-nyuruh sehingga orang daerah semuanya terbang ke Jakarta. Minta juplak-jupnis, minta diajarin. Harus ada di sana, dampingi. Baru itu fasilitator. Salah 2 kali tuh orang pusat. Ya, jadi harus diluruskan. Terus kalau untuk perencanaan pembangunan, ya kan itu soal bagaimana mendevelop isi keinginan masing-masing di daerah. Sesuai dengan wewenangnya, kalau pembagian urusannya tepat azas, maka daerah akan merencanakan sesuai yang diurus dia. Kotaknya, kalau tata ruang sudah hierarkis, dia akan ikut. Kalau non-fisik, dia pasti sesuai urusan. Nah ini karena kalang kabut, ikut kalang kabut, Mas. Jadi kalau menurut saya dibenahi, supaya sesuai dengan porsi masing-masing, maka akan nyambung sampai ke perencanaan pembangunan. Ini dibiarkan dikeroyok bareng-bareng, acak-adut begitu, nanti ujungnya klaim-klaiman. Padahal bukan hasil kerjanya Pak Anies klaim. Padahal itu adalah hasil kerja orang pusat, bisa jadi. Ya, atau di daerah bahkan kerjaan kabupaten, kerjaan pusat diklaim gubernurnya. Sama, bisa jadi kerjaan daerah tapi diklaim pusat. Bisa jadi kerjaan pusat dan provinsi tapi bupatinya mengklaim, saya berhasil loh. Ini sekarang nih Mas kondisinya. Yang sekarang justru karena nggak clear dalam merunut asas-asas pemerintahan urusan gitu. Semua ngerjain semua, Mas. Ada senangnya soal pandemi. Saya bersyukur juga sih. Vaksinasi cepat karena dikeroyok. Coba BIN aja vaksin, Mas. BIN. Badan Intelijen Negara memvaksin, ikut. Itu hebatnya kita. Bareng-bareng. Jadi cepat vaksin. Ya, enggak Menterian Kesehatan sama Dinas Kesehatan doang. Dikeroyok bareng. Jadi cepat selesai. Maunya bangsa kita begitu, yang penting eksis dulu, terus urusan udahlah bareng-bareng. Sekarang era begitu, apa terus saya nggak tahu nih, kecenderungan dunia kah juga, ya. Tapi dalam asas pemerintahan tetap sih nggak pernah berubah, ya. Asas-asas definisinya dan sebagainya para pakar nggak pernah berubah. Delegasi juga tetap tepat azas, bukan acak-adut. Kalau delegasi semau-maunya presiden, maka istilah desentralisasi tugas pembantuan dan dekon hilangkan aja. Hilangkan, nanti ada simposium ahli-ahli pemerintahan daerah, udah cukup delegasi. Nanti kelas saya yang S1 kan judulnya desentralisasi dan ODA, judulnya jadi delegasi. Nggak ada kelas desentralisasi. Gitu. Oke Mas Zaki. Baik. Ini menuju jam 6, tinggal berapa? 17 menit ya, 17 menit lagi. Saya manfaatkan tinggal berapa slide, terus nanti ada yang mau nanya silakan. Tadi AF5 ini dasar teorinya kan di depan ini saya nanti diulang sih pertemuan keempat ya. Nah ini Mas, ini basisnya integrated field administration. Nanti ciptaannya jadi integrated prefectural system. Ini sistem dekon yang bawah ini. Nanti atasnya sistem pemerintahan, ya pemerintahan daerah.
Jadi basis mengembangkan IPS ini yang diacu di Indonesia sejak zaman Belanda itu Dekon IVA, Dekon namanya. Orang pusat di daerah yang IVA. Apa IVA? Nah ini. IVA itu ini. Karena kita ngacu itu. Berkarakter pakai prefektur sistem basisnya IVA. IVA apa? Ini IVA. Nah, IVA. Nah. Ini Pak. Ya. Dia soal Dekon. Orang pusat KL-KL ada orangnya di daerah, tapi sistem yang IVA itu ada orang di atasnya KL-KL di daerah yang jadi integrator sama koordinator nih, ya. In this structure, a general representative of central government, namanya prefect governor, is head of the areas. Kepala, Mas. Jadi Pak Anies itu di atas Kapolda. Jadi kalau Pak Kapolda manggil Pak Anies, salah. Atasannya harus izin dulu, diizinin dulu, yaitu Presiden. Pak Anies itu di atas Kapolda, Pangdam, ya. KPP pajak, semua itu orang pusat di Jakarta itu di bawah Pak Anies semua itu. Secara teori dan secara normatif. Kita nganut wakil pemerintah soalnya. Ini saya nggak ngomongin sebagai kepala daerah dan nggak ngomongin daerah otonom, enggak. Tapi ngomongin orang pusat di daerah, karena IVA itu Dekon. Ya, sistem Dekon. Ini menurut teorinya ini. Yang bawa Napoleon Bonaparte. Jadi di militer juga ada orangnya di daerah, namanya kalau di Indonesia Pangdam sampai bawah, Kapolda sampai bawah. Itu dibawahi semua sama wakil pemerintah. Gara-gara kita nganut IVA Indonesia sejak Belanda, Mas. Ya. Makanya zaman Pak Harto, Mas, gubernur selalu pangkatnya lebih atas dari Pangdamnya, satu tingkat. Lalu Pak Harto. Karena itu pilkada diintervensi. Pilkada karena gubernurnya adalah wakil pemerintah, bupati wali kotanya wakil pemerintah juga. Selalu Pak Bupatinya pasti kalau militer pangkatnya satu tingkat di atas Dandimnya. Satu tingkat di atas Pangdamnya, pasti. Pangdam Siliwangi ya, pasti di bawahnya Gubernur Jawa Barat. Karena Gubernur Jawa Barat militer. Selalu militer. Yang nggak militer hanya Jogja. Gubernur se-Indonesia seluruhnya militer oleh Pak Harto. Terakhir Sumatera Barat bukan militer. Sebelum Pak Harto jatuh. Gitu, ya. Jadi untuk gampangin Pak Harto pakai militer. Karena kalau membawai orang militer belum jadi biasa sipil. Nah, sekarang kalau sudah paham, mestinya kalau wakil pemerintah tetap diacu, tempatkan dengan sebenar-benarnya. Ini enggak, ya enggak. Apalagi kalau gubernurnya sipil yang lemah, enggak berani sama Pak Pangdam, sama Pak Kapolda. Padahal dia dikasih mandat undang-undang, wakil pemerintah, wakilnya presiden. Presiden di atasnya panglima militer, panglima tinggi, Panglima TNI, Panglima di atas Kapolri, semua itu presiden. Dan wakilnya pasti berarti di atas para orang yang ditempatkan di situ, bawahan-bawahannya. Gitu, ya. Nah ini teorinya ini, Mas. Begitu jadi integrated prefectural system, ini karena ada pemerintahan daerah. Kebetulan dia jadi kepala daerah. Ini prefektur system. Integrated itu kebetulan gubernurnya, wakil pemerintah, juga kepala daerah. Namanya prefektur system. Hampir seluruh negara jajahan Belanda nganut ini, Mas. Kepala daerah sekaligus wakil pemerintah, prefektur system. Maka daerah pun dibawahi dia, orang pusat yang ada di tempatnya dibawahi dia. Hebat itu. Jadi gubernur itu hebat, orang hebat di daerah. Nah, zaman Soeharto memodifikasi orang yang dari Napoleon. DPRD harusnya
dibawahi. Nah, ini jadi sejajar. Harusnya DPRD, Mas, di bawah gubernur sebagai wakil pemerintah, tapi dia sejajar dengan gubernur kepala daerahnya. Itu uniknya ini, repotnya sistem ini. DPRD itu daerah, daerah itu di bawah kepentingan pusat, harus tempatnya di bawah. Harusnya begitu, tapi ini repot dengan demokratisasi, ya. Aduh, gimana? Zaman Pak Harto aja udah sejajar, nggak di bawah. Napoleon, Mas, Napoleon DPRD itu di bawah, di bawah, ya, di bawah DPRD itu di Prancis sana. Sekarang dia modifikasi juga, ya, sejajar kayak Pak Harto dulu. Prancis masih pakai sistem itu sampai hari ini, Mas, sampai hari ini. Oke, ini nanti kita bahas di pertemuan 4, ya. Ini saya bahas lagi nih. Ada prefektur terintegrasi sama tak terintegrasi, gitu. Oke, jadi sampai situ. Kenapa kita menganut ini? Karena dijajah Belanda. Belanda memandang penting negara kita sangat heterogen, tapi sistemnya dia juga ada wakil pemerintah, jadi dibawa ke sini. Kalau kita dijajah Inggris, niscaya nggak ada, Mas. Karena Inggris nggak ada. Ya, Inggris nggak akan pakai wakil pemerintah. Raffles kalah, diusir Belanda ke Singapura, ke Malaysia. Nah, kita Belanda terus, ya. Belanda pakai sistem wakil pemerintah dan melihat perlu ada orang pusat di daerah sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Pada masa Undang-Undang 157 pernah dicabut, tapi undang-undang itu nggak efektif, ya, karena ada pilkada tuh, pilkadanya nggak berjalan. Dalam itu muncul undang-undangnya Pak Karno, cabut lagi, ya. Jadi kita itu memelihara sistem wakil pemerintah sejak Belanda, ya. Ada tantangan pilkada langsung hari ini membuat otonomi berwarna-warni, berjalan terseok, berjalan maju. Kalau kepala daerahnya bagus bisa oke, kepala daerahnya jelek lorot. Kadang-kala kepala daerah bagus juga karena media massa, pekerjaan orang pusat, keroyokan bareng-bareng diklaim dia, ya. Kita harus cerdas gitu. Tapi memang ada mayem, ya, nggak ada yang dirisaukan secara strategik. Mungkin ada di Papua kecil-kecil yang harusnya ditanganin serius, ya. Kalau ngomong Papua saya melenceng dari soal otonomi daerah karena saya di kakak kelas Anda 2 pertemuan, jadi 2 angkatan kakak kelas Anda selalu kalau ngomong Papua saya larikan bukan ngomong otonomi karena Papua akan terus, ya, ini ada TNI. Menurut saya, Mas, Papua itu akan terus hidup itu, kecil-kecil itu, ya boleh approach-nya kesejahteraan silakan dan sebagainya. Tapi satu, Mas, fakta yang ada di Papua dari awal sampai hari ini, yaitu soal emas Papua. Jadi kayak Indonesia itu ada 34 kamar. Satu kamar itu ada orang asing, ya, ngambil kekayaan rumah itu, dibiarin di situ terus. Bagaimanapun akan terus ada riak-riak di Papua menurut saya. Jadi bukan soal otonomi lagi ini. Harusnya satu, ini era dunia sedang ngusir Amerika, Mas, Mbak. Dunia sedang rame-rame ngusir Amerika. Harusnya kita berani ngusir Amerika dari Papua. Jadi kalau emasnya Papua untuk kita, niscaya Papua akan maju. Kenceng banget. Kalau emasnya Papua untuk kita, pasti Papua selesai, gitu, menurut saya. Tapi kalau ngomongin otsus lagi, yang kecil-kecil, maka di sana juga ada yang remeh-temeh, yaitu minta merdeka. Nah, ada, tapi ya dianggap kriminal gitu. Ya remeh-temeh gitu. Sesungguhnya yang besar adalah usir Amerika menurut saya. Kalau ngomong Papua, jadi tidak ngomong otonomi, kita berjuang mengusir Amerika mestinya untuk Papua. Baik, sudah 7 menit lagi, apa ada yang mau nanya lagi? Sampai jam 18.00 silakan. Kalau enggak ya cukup. Tapi masih 7 menit, lumayan. Satu pertanyaan bisa. Monggo. Enggak ada? Masih pengantar katanya dalam hati.
Nanti ujiannya pasti bukan yang pengantarnya ya Pak. Begitu Anda, jadi nggak mau nanya. Nggak ada yang nanya? Oke. Nggak ada, Prof. Ya. Oh, nggak ada ya. Baik, Mas Zaki ini jadi 47, sebetulnya pesertanya berapa? Di absen hanya 41, Prof. Oh gitu. Iya. Di absen 41. Tapi ini ada 47 termasuk saya, berarti 46. Iya. Siap itu 40. Nggak tahu nih, apa ada yang belum masuk siap ya? Tolong yang belum masuk siap. Nah, ini saya pernah ketua program, ya. Jangan dibiarkan karena Anda sudah semester 3, ya. Nanti ngurus nilai apa, mau sidang proposal, tes, terutama sidang tesisnya ya. Kalau nilainya nggak ada kan jadi nggak bisa sidang dan sebagainya, ya. Terus kalau kaitannya sama SPP ya mohon maaf, jadi udah lewat kayaknya ya, kena denda kecuali ada kerja bareng. Kalau kerjasama sama pihak mungkin dengan instansi itu instansi bisa selesai. Tapi yang pribadi kalau masih ada ya, itu ini nih apa, nggak ketulungan ini dendanya UI itu. Terus UI nggak mau lepas kalau soal denda itu Mas, Mbak. Ya, keras UI itu soal uang. Oke, baik, nggak ada pertanyaan Mas Zaki. Saya sudahi, sampai jumpa minggu depan. Alhamdulillah selesai kelas hari ini pengantar. Minggu depan udah mulai substansi merinci dari pengantar saya ini, otonomi daerah bermartabat, sesuai dengan apa judul mata kuliah isu pemerintahan daerah dengan Pak Made. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Sama-sama, sukses semua. Saya lihat ya.